Habib Rizik pernah mengatakan nih kalau Anies Baswedan ini adalah gubernur yang tidak pernah mengecewakan mereka. Untuk revitalisasi Ancol meminjam dana, tapi untuk ormas keagamaan dana tersedia. Ya kalau kita lihat sejarah Habib Rizik dan Anies ini memang ya mereka sepertinya memang sulit untuk dipisahkan. Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Kali ini topik kita kondangan berbau dukungan. Rabu malam kemarin 27 September Petamburan tampak meriah. Ya, ternyata memang Bang Habib, ya mantan Imam Besar FPI ini sedang ada hajatan. Ya kalau orang Betawi bilang keriaan, ya, sedang ramai. Sekalian juga merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada momen menarik di situ, yaitu hadirnya Pak Anies Baswedan. Lalu apa salahnya mas orang kondangan? Ya nggak ada salahnya. Apalagi Pak Anies ini juga diminta menjadi saksi bagi pernikahan putri keenamnya Habib ini, yaitu Sharifah Fairuz Shihab kalau tidak salah namanya. Dan tentunya tidak jadi masalah kehadiran beliau. Tapi lebih menarik lagi adalah kehadiran beliau ini ditemani oleh Caimin, Muhaimin Iskandar. Rupanya ya memang ya Capres dan Baca Pres ini rupanya memang semakin mendapatkan chemistry-nya. Hingga kondangan pun harus sama-sama. Ya memang agak ya bukannya menuduh tapi memang agak mencurigakan sih ya. Meskipun Wasekjen PKB Pak Fawaid sudah mengatakan, Pak Jazilul Fawaid mengatakan bahwa ya ini cuma murni kondangan aja, silaturahmi, memenuhi undangan pernikahan. Ya, tapi kalau kita lihat foto yang mereka ambil, di mana Habib Rizik ada di tengah, lalu diapit oleh Mas Anies dan Caimin dengan bergandengan tangan dan saling menggenggamkan tangan. Sepertinya sulit kita untuk cuma bisa melihat itu adalah genggam tangan persahabatan saja. Ya kalau kita lihat sejarah Habib Rizik dan Anies ini memang ya mereka sepertinya memang sulit untuk dipisahkan. Ya mereka tampak memang saling membutuhkan. Pak Anies butuh Habib, Habib juga butuh Capres dan Cawapres sepertinya. Kita lihat saja apa yang terjadi 2017. Inilah yang mungkin membuat chemistry mereka menjadi begitu dekat. Di mana Habib Rizik dan gerbongnya berhasil memenangkan Anies Baswedan dalam pilkada. Mengalahkan Basuki Cahayapurnama dengan politik identitas yang diusungnya. Ya tentu saja ini menciptakan euforia tersendiri. Ya kedekatan yang sangat mungkin tidak biasa antara Mas Anies dan Habib Rizik. Bahkan kalau kita ingat dalam salah satu pidatonya ketika Mas Anies purna tugas dari jabatan Gubernur Jakarta, Habib Rizik pernah mengatakan nih kalau Anies Baswedan ini adalah gubernur yang tidak pernah mengecewakan mereka. Gubernur yang baik, yang berani, dan berani melawan oligarki maksudnya. Ya tentu saja Mas Anies nggak akan mungkin mengecewakan Habib Rizik dan rombongannya ya, dengan apa yang sudah mereka lakukan di tahun 2017 lalu itu. Kita lihat saja misalnya nih anggaran untuk ormas ya, tahun 2020. Saat itu Mas Anies menggelontorkan 2,84 triliun kalau tidak salah untuk dana ormas dan yayasan-yayasan yang ada di DKI, kurang lebih 252 ormas keagamaan dan yayasan. Nah ini kan aneh karena di tahun sebelumnya 2019 Anies Baswedan ini meminjam uang 180 miliar ke Bank DKI untuk membayar komitmen fee Formula E. Kok ya tahun 2020 bisa ada dana sebanyak itu untuk ormas? Lebih anehnya lagi tahun 2021 Mas Anies pinjam lagi 1,2 triliun yang kemudian berkembang menjadi 1,4 triliun
ke Bank DKI untuk apa? Untuk revitalisasi Ancol. Semakin ajaib lagi. Karena untuk Formula E dia pinjam dana, untuk revitalisasi Ancol meminjam dana, tapi untuk ormas keagamaan dana tersedia. Ya, tapi sudahlah, itu adalah masa lalu dan sudah terjadi. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kok mengingatkan saya tentang kejadian sekitar bulan Juni yang lalu, di mana simpatisan FPI, simpatisan HTI, ex Napiter, narapidana teroris, ini membuat satu forum yang namanya forum Majelis Sang Presiden, dan mereka saat itu mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Jadi kok agak ya sulit juga kalau kita melihat tidak ada korelasi antara dukungan ini dan hadirnya Anies Baswedan dan Caimin di acara Habib Rizik kemarin ini. Ya, tapi tentunya tidak ada yang salah dengan itu semua. Anies Baswedan malah mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan langkah saya, yang salah adalah cara berpikir orang-orang yang menilainya, katanya. Ya, tentu saja kita melihat, mendengar, dan merasakan dari apa yang terjadi, rekam jejak yang sudah dilewati. Ya, tapi kejadian kemarin ini membuat kita maklum kalau Anies Baswedan ya gitu-gitu aja, dan pendukungnya ya itu-itu aja. Salam and open your mind.